dulu. Oke. Ya Bu, mungkin info. Ada. Maaf ya Bu. Ya, paling suaranya dideketin di sini. Soalnya kamu tuh di bagian hitam ya. Tadi ini Itu boleh mungkin kan angkat ke atas juga bisa. Yang penting kedengar. Eh, ini kemarin bisa di gimana kalau misalnya. iya. Nah, ya. Jadi Ibu bisa lebih enak duduk. Bagus. Ini ya, Bu. Ini Sudah kalau jadi oke. sama kita kembali. Sudah bisa ya. Udah recording ya. Baiklah Ibu-Ibu, kita mulai saja. Hari ini saya bagiskan yang akan menyampaikan materi kasih pelaku usaha mikro. Uh, Sebelum kita harus aturan ya, ini adalah undang nomor 16 dokumen ketiga konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita atas produk makanan dan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Kita lihat selanjutnya undang-undang yang nomor 8 tahun 1990 tentang perlindungan konsumen bab 4 perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dilarang produksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Selanjutnya ada lagi Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Asalkan produk yang edar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 23, pelaku usaha berhak memperoleh satu informasi edukasi tentang produk halal. 2, pembinaan dalam memproduksi produk halal. Dan 3, pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal cara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Sekali lagi adalah PRI nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jasa halal. Pasal 98, satu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. 2, pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak berisiko
atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halalnya. B. Proses produksi yang dipastikan halalnya dan sederhana. Nah, selanjutnya penyelenggara jaminan produk halal itu sesuai Undang-Undang Nomor 33 2014, kita perhatikan dulunya sertifikat halal ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sekarang berubah menjadi kewenangan penerbit sertifikat halal itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang dulunya kemudian logo yang dulunya yang dituliskan yang Ibu Bapak lihat di kiri ini logonya, tulisan arahnya di atas, kemudian halal Indonesia. Kemudian boleh tidak pelaku usaha dan muslim didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal gratis? Tentu saja boleh ya. Kemudian produk makanan minuman apa saja yang wajib memiliki sertifikat halal? Nah, sebelum kita memperoleh sertifikat halal itu, marilah kita perhatikan produk itu akan diberikan sertifikat halal. Yang akan diberikan sertifikat halal adalah usaha kecil dan mikro, yaitu di bawah 2 miliar. Ini adalah contoh sertifikat yang akan kita sampaikan setelah data-data yang dikirimkan itu sesuai dengan proses pelaksanaan sertifikat halal. Nah, ini adalah kalau kita tanyakan di sini apakah produk Anda itu memiliki sertifikat halal seperti kedelai, saus tomat, dan saus cabai dan sebagainya. Nah, ini bagi PU-PU yang memproduksi seperti ini dipersilahkan untuk mendaftarkan produk ya agar mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini adalah 13 produk makanan self declare. Satu olahan buah dan sayur, permen, makanan lihat dengan siap santap, kedai makanan minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emosi, minyak. Nah, ini adalah contoh lain makanan ringan yang harus mendapatkan atau yang harus Ibu Bapak daftarkan untuk memperoleh sertifikat. Nah, ini adalah sayur, teh, urap, kemudian ada juga nasi uduk, pempek. Nah, ini juga harus didaftarkan agar mendapatkan sertifikat halal. Yang juga aroma-aroma. Nah, ini acar-acaran ya Bu ya, Bapak Ibu, penuh manisan buah, kemudian asinan. Nah, kemudian ini seperti salad, rujak, buah segar. Nah, ini harus juga kita daftarkan mendapatkan sertifikat halal. Kemudian ya olahan ikan, bakso, tempe, seperti itulah. Kemudian dalam hal tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. 2. Kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Badan. Nah, ini ada 6 jenis produk minuman dan self declare, antara lain minuman ringan, non soda, kemudian kopi, sari kacang, susu campuran, susu, kemudian minuman tradisional, produk jus, konsentrat. Nah, kemudian ini ya, tadi sudah kami jelaskan. Nah, ini ditambah lagi kue biasa
baik di kaki lima atau di kafe-kafe ini pun juga harus mendapatkan sertifikat. Selanjutnya dilihat bagi ibu dan bapak juga harus didaftarkan. Nah, kemudian ini ada cendol, ada roti sayur, kemudian ada sale pisang. Nah, ini ada mie ayam, kemudian bakso, kemudian itu dan lain sebagainya ya. Nah, ini berbagai minuman juga yang kita harus untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini minuman es-esan yang sering kita temui di pinggir jalan ataupun di kafe-kafe. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil? Yuk kita bahas selanjutnya. Nanti dilatar belakangi oleh Peraturan Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pendanaan dapat dilakukan juga dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, B. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, B. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, kemudian selanjutnya lain yang pembiayaan sertifikat halal dapat berasal dari pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi apa yang dimaksud dengan sertifikat halal gratis di pelaku usaha mikro kecil. Ayo kita selanjutnya kita lihat kemudian. Sertifikat halal membuat bisnis Anda lebih dipercaya pelanggan dan makin cuan. Syarat untuk mendapatkan sertifikat halal gratis: 1. Pelaku usaha mikro dan kecil. 2. Memiliki nomor induk berusaha. Yang 3. KBLI sesuai dengan kriteria produknya. 4. Foto produk dengan label nama, produk atau mereknya. Nah, itulah tadi beberapa gambaran atau anjuran dari pemerintah itu terjamin kehalalannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan 9 menit.